Di sebuah desa kecil bernama Nagrik yang terletak di delta Sungai Nil, Mesir, hiduplah seorang bocah laki-laki dengan rambut ikal dan mimpi yang jauh lebih besar dari desanya. Bocah itu adalah Mohamed Salah, yang setiap harinya harus menempuh perjalanan berjam-jam menggunakan bus hanya untuk berlatih sepak bola di Kairo. Di sela-sela perjuangan kerasnya menembus dunia profesional, takdir mempertemukannya dengan seorang gadis bernama Maggie Sadek di bangku sekolah dasar. Pertemuan sederhana di sekolah inilah yang menjadi awal dari sebuah epos romantis yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dari sebuah kemiskinan yang nyata menuju kegelapan dunia yang kemudian mereka terangi dengan cahaya keberhasilan dan kerendahan hati. Perjalanan cinta Mo Salah dan Maggie bukanlah kisah cinta yang penuh dengan pamer kemewahan atau drama di media sosial, melainkan sebuah komitmen yang dibangun di atas fondasi kesetiaan. Saat Salah masih berjuang di klub lokal El Mokaulon dengan gaji yang sangat terbatas, Maggie adalah sosok yang tidak pernah meragukan potensi besar yang tersimpan di dalam diri kekasihnya itu. Ia melihat Mo Salah bukan sebagai calon bintang besar Liverpool, melainkan sebagai pria pekerja keras yang memiliki integritas tinggi terhadap impian dan keluarganya. Hubungan mereka tetap bertahan kuat meski jarak mulai memisahkan saat Salah memutuskan untuk mengambil risiko besar dengan pindah ke klub Swiss FC Basel pada tahun 2012 silam. Maggie Sadek adalah definisi nyata dari seorang wanita yang menjadi jangkar bagi suaminya di tengah badai popularitas yang seringkali sangat menyesatkan. Ketika Salah mulai mencicipi dinginnya Eropa dan kerasnya kompetisi di Basel, Maggie tetap berada di Mesir untuk menyelesaikan pendidikannya sebagai seorang bioteknolog yang cerdas. Pada tahun 2013, mereka akhirnya mengikat janji suci pernikahan dalam sebuah pesta rakyat di desa Nagrik yang dihadiri oleh ribuan orang, mulai dari pejabat hingga penduduk desa biasa. Pernikahan itu menjadi bukti bahwa Mo Salah tidak pernah lupa akan akarnya dan ia ingin merayakan momen paling bahagianya bersama orang-orang yang mengenalnya saat ia belum memiliki apa-apa. Transisi dari kehidupan desa menuju status sultan di Eropa tidaklah mudah, terutama saat Salah mengalami masa-masa sulit di Chelsea di bawah asuhan Jose Mourinho yang penuh tekanan. Di London, Salah seringkali merasa terpinggirkan dan kehilangan kepercayaan diri karena jarang mendapatkan kesempatan bermain di skuad utama Setan Merah tersebut. Dalam momen-momen penuh keraguan itu, Maggie berperan sebagai malaikat pelindung yang memberikan ketenangan jiwa dan stabilitas emosional bagi sang pemain. Ia memastikan bahwa di dalam rumah, Salah tidak perlu menjadi The Egyptian King, melainkan cukup menjadi seorang suami yang dicintai apa adanya, tanpa syarat dan tanpa tuntutan prestasi yang berlebihan. Keberhasilan sejati Salah mulai terlihat saat ia pindah ke Italia untuk membela Fiorentina dan kemudian AS Roma, di mana ketajamannya kembali muncul dan memikat mata dunia internasional. Maggie tetap setia berada di belakang layar, sangat jarang tampil di depan kamera, dan lebih memilih untuk menjaga privasi keluarganya dengan sangat ketat dan penuh martabat. Sikap rendah hati Maggie ini sangat sinkron dengan kepribadian Salah yang memang tidak menyukai gaya hidup glamor yang seringkali menjebak para pesepak bola papan atas lainnya. Mereka adalah pasangan yang lebih suka menghabiskan waktu dengan membaca buku atau bersantai di rumah daripada berpesta di klub malam eksklusif yang penuh dengan kepalsuan. Puncak karir Salah meledak saat ia bergabung dengan Liverpool pada tahun 2017, di mana ia tertransformasi menjadi salah satu pemain terbaik dunia dengan koleksi gelar yang sangat lengkap. Kekayaan yang mengalir deras dan status sultan yang ia dapatkan di Inggris sama sekali tidak mengubah pandangan hidup Mo Salah dan istrinya terhadap dunia. Mereka justru semakin giat melakukan aksi kemanusiaan di kampung halaman mereka, Nagrik, dengan membangun sekolah, rumah sakit, hingga pusat ambulans bagi warga miskin. Bagi mereka, kekayaan bukanlah untuk dipamerkan dalam bentuk mobil mewah yang berderet, melainkan alat untuk memberikan dampak nyata bagi kehidupan orang lain yang kurang beruntung. Maggie Sadek seringkali disebut sebagai wanita di balik kesuksesan karena ia mampu mengelola segala kebutuhan domestik dengan sangat rapi sehingga Salah bisa fokus 100% di lapangan. Penampilannya yang sahaja dengan hijab dan pakaian yang tertutup seringkali menjadi sorotan positif karena ia membawa identitas budayanya dengan penuh rasa bangga di tengah gemerlapnya Eropa. Ia membuktikan bahwa seseorang bisa menjadi istri dari pemain terkaya di dunia tanpa harus menghilangkan jati diri atau mengikuti standar kecantikan palsu yang sering dipaksakan media. Keberadaan Maggie memberikan keseimbangan yang sempurna, membuat Salah tetap membumi meski namanya terus diteriakan oleh jutaan supporter Anfield Stadium setiap pekannya.
Kisah cinta mereka juga diwarnai dengan kehadiran dua putri cantik mereka, Maka dan Kayan, yang seringkali menjadi penyejuk hati dikala Salah merasa lelah dengan jadwal kompetisi yang padat. Salah sering membagikan momen-momen manis bersama putri-putrinya di media sosial, namun tetap dengan pengawasan dan arahan dari Maggie untuk tidak mengekspos mereka secara berlebihan. Pendidikan agama dan nilai-nilai moral tetap menjadi prioritas utama di keluarga Salah, memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa hidup ini bukan hanya tentang materi. Maggie memastikan anak-anaknya mengerti bahwa ayah mereka bekerja keras bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kehormatan bangsa dan agama mereka. Di tahun 2026 ini, saat Mo Salah sudah memasuki usia veteran namun tetap tampil tajam di level tertinggi, peran Maggie terasa semakin krusial dalam menjaga kebugaran mental sang suami. Tantangan fisik yang mulai terasa berat dan rumor transfer yang selalu berhembus kencang diatasi Salah dengan ketenangan luar biasa berkat dukungan dari rumah. Maggie adalah orang pertama yang mendengar keluh kesah Salah mengenai kondisi fisiknya dan orang pertama yang memberikan motivasi agar ia terus melampaui batas kemampuannya. Ketergantungan Salah pada nasihat-nasihat bijak Maggie menunjukkan bahwa kesuksesan seorang pria adalah hasil kolaborasi hebat dengan pasangan yang cerdas secara emosional. Dramatisnya, Salah pernah menyatakan bahwa keberhasilan terbesarnya bukanlah trofi Liga Champions atau gelar Liga Inggris, melainkan keberhasilannya menjaga kebahagiaan keluarganya di tengah tekanan dunia. Ia menyadari bahwa popularitas bisa hilang dalam sekejap, namun kesetiaan seorang istri seperti Maggie adalah harta abadi yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan kepingan emas manapun. Komunikasi yang terbuka dan rasa saling menghargai menjadi kunci utama mengapa hubungan mereka tetap jauh dari isu miring atau skandal yang sering menerpa selebritas. Mereka berdua menunjukkan bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga dalam menjalani hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Salah satu momen yang paling komunikatif dan bijak dari pasangan ini adalah ketika mereka memutuskan untuk membangun yayasan amal yang dikelola secara profesional di Mesir. Maggie terlibat aktif dalam memantau distribusi bantuan tersebut, memastikan bahwa setiap sen yang dikeluarkan oleh Salah benar-benar sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkan di desanya. Tindakan ini merupakan bentuk syukur mereka atas perjalanan dari nol yang pahit hingga menjadi sultan yang berkuasa di hati banyak orang. Mereka ingin meninggalkan warisan yang bukan sekedar angka statistik gol, melainkan sebuah perubahan sosial yang bisa dirasakan manfaatnya bagi generasi mendatang di Mesir. Gaya hidup santai namun penuh makna yang mereka jalani di Liverpool seringkali menginspirasi para pemain muda lainnya untuk tidak cepat berpuas diri dengan kesuksesan materi semata. Salah seringkali mengajak rekan-rekan setimnya untuk melihat sisi kehidupan yang lebih luas, di mana empati dan kasih sayang menjadi motor penggerak kebahagiaan sejati. Maggie melalui perannya sebagai mama rumah tangga yang cerdas, seringkali menjadi sosok yang memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin. Kedewasaan mereka dalam mengelola konflik dan ego masing-masing menjadi contoh bagi pasangan muda tentang arti sebuah kemitraan yang sehat dalam pernikahan. Pernah dalam sebuah wawancara, Salah berkelar bahwa ia adalah orang kedua yang paling berpengaruh di rumahnya, karena pemegang kendali utama atas kedamaian keluarga adalah Maggie. Pengakuan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk rasa hormat yang sangat tinggi dari seorang pria tangguh kepada wanita yang telah menemaninya sejak ia belum siapa-siapa. Hubungan mereka adalah bukti bahwa cinta yang murni akan selalu menemukan jalan untuk tetap bersinar, meski harus melewati rintangan berupa kemiskinan, kegagalan, hingga popularitas yang ekstrem. Salah dan Maggie telah bertransformasi menjadi simbol harapan bagi banyak pemuda di dunia Arab tentang bagaimana meraih sukses tanpa harus menghilangkan moralitas. Memasuki fase akhir karirnya di tahun 2026 ini, Salah tampak lebih tenang dan lebih bijak dalam menanggapi setiap kritik yang datang menerjang performanya di lapangan hijau. Hal ini tidak lepas dari peran Maggie yang selalu mengingatkannya untuk bersyukur atas segala pencapaian yang sudah diraih dan tetap fokus pada kebahagiaan saat ini. Bagi mereka, setiap hari adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik, baik di lapangan sepak bola maupun di dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan cinta. Perjalanan romantis mereka adalah sebuah narasi yang bikin merinding, menunjukkan bahwa seorang sultan sejati adalah dia yang tetap tunduk pada nilai-nilai kesederhanaan dan kasih sayang. Sebagai penutup, kisah Mo Salah dan Maggie Sadek mengingatkan kita semua bahwa keberhasilan berkelanjutan hanya bisa dicapai jika kita memiliki pendamping yang tepat dan hati yang tulus. Dari desa berdebu di Nagreg hingga menjadi ikon global di Liverpool, mereka tetap menjadi pribadi yang sama seperti belasan tahun yang lalu saat pertama kali bertemu. Rendah hati bukan berarti tidak bangga dengan prestasi, melainkan sadar bahwa semua itu adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan dengan cara yang baik dan benar.
Semoga kisah mereka terus menginspirasi kita untuk selalu mengutamakan keluarga dan kemanusiaan di atas segala kemewahan dunia yang fana dan sementara ini.